Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly dengan NIM 2120202146, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar dan anak berkebutuhan khusus guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Afifah MPD. Pokok pembahasannya itu ada dua. Yang pertama, kesulitan belajar. Terdapat 6 pembahasan, yaitu pertama, pengertian kesulitan belajar akademik, kedua, indikasi kesulitan belajar, ketiga, penyebab kesulitan belajar, keempat, bentuk-bentuk kesulitan belajar akademik atau khusus, kelima, cara mengatasi kesulitan belajar, dan keenam, indikator gaya belajar. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, anak ber-IQ rendah. Kedua, anak dengan kecacatan fisik. Ketiga, anak berbakat. Pengertian kesulitan belajar akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan adalah keadaan yang sulit, dalam keadaan kesulitan, dan dalam keadaan kesusahan. Jadi, dalam hal ini, kesulitan itu kondisi yang memperlihatkan hambatan-hambatan dalam mencapai suatu kegiatan. Belajar adalah proses di mana seorang peserta didik mengalami perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Kondisi ini harus terencana, terkontrol, dan terkendali. Sedangkan akademik adalah suatu proses kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemah dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis dan fisiologis serta faktor psikologis, yaitu kesulitan belajar yang berkaitan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin dapat menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Indikasi kesulitan belajar. Indikasi sendiri adalah tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk. Mempunyai petunjuk atau tanda-tanda dan kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogi saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar, maka akan muncul kesalahan-kesalahan sehingga penting bagi pendidik untuk menganalisis kesulitan belajar dan apa penyebabnya. Penyebab kesulitan belajar. Para ahli berpendapat bahwa penyebab kesulitan belajar terletak pada diri siswa sendiri dan sarana penunjang belajar. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu A. Motivasi siswa untuk belajar. Motivasi pada diri siswa dapat memberi andil yang cukup besar dalam mencapai kesuksesan belajar siswa tersebut. B. Keterbatasan kemampuan dasar intelektual. Dalam pembahasan ini, siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan dasar akan mencapai pemahaman yang lebih lama dibanding siswa normal. C. Kurangnya menguasai kemampuan dan keterampilan dasar. Hal-hal yang termasuk ke dalam kurangnya menguasai kemampuan dan keterampilan dasar antara lain dalam mencari informasi sendiri,
kaidah, mengaplikasikan prinsip-prinsip atau kaidah yang dipelajari, dan sebagainya. Keterampilan-keterampilan dasar tersebut turut menentukan keberhasilan dalam belajar, sehingga siswa harus lebih banyak menguasai kemampuan dalam belajar. D. Kebiasaan belajar siswa yang salah atau kurang memadai. Sulit mengatur waktu belajar dan tidak menggunakan fasilitas belajar dengan baik, melalaikan tugas, dan menganggap enteng pelajaran yang menyebabkan kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu A. Faktor-faktor dari dalam diri siswa sendiri. 1. Kelemahan secara fisik, yaitu suatu pusat susunan saraf yang tidak berkembang secara sempurna seperti luka, cacat, atau sakit sehingga sering membawa gangguan emosional. Selanjutnya panca indera yang meliputi mata, telinga, alat bicara, dan sebagainya yang mungkin berkembang kurang sempurna atau sakit atau rusak sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif. Selanjutnya ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi serta berfungsinya kelenjar-kelenjar tubuh sehingga membawa kelainan perilaku yang kurang terkoordinasi. Selanjutnya, cacat tubuh atau pertumbuhan yang kurang sempurna dari organ dan anggota-anggota badan seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Sering pula membawa ketidakstabilan mental dan emosional. Dan selanjutnya, penyakit menahun atau asma dan sebagainya dapat menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Kedua, kelemahan-kelemahan secara mental. Terdapat kelemahan mental itu menjadikan taraf kecerdasannya mengurang, dan tapi sebenarnya dari siswa sendiri memang kurang minat, usaha, semangat, serta kebiasaan fundamental dalam belajar. Ketiga, kelemahan emosional. Terdapat rasa yang tidak aman di dalam diri peserta didik, penyesuaian terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar, terancam rasa fobia, takut yang berlebihan, dan ketidakmatangan. Keempat, yang disebabkan oleh kebiasaan, banyak melakukan aktivitas yang bertentangan seperti malas belajar, kurang berani dan takut gagal dalam mencoba sesuatu, kurang kooperatif dan menghindari tanggung jawab, dan tidak percaya diri dan grogi. Kelima, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dasar. Pertama, ketidakmampuan seperti membaca, menghitung, dan kurang menguasai materi. Kedua, memiliki kebiasaan belajar dan bekerja yang salah. Adapun faktor dari luar diri siswa, yaitu kurikulum yang seragam atau beragam, bahan dan buku-buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan perbedaan individu. 2. Ketidaksesuaian standar administrasi sistem pengajaran, penilaian, pengelolaan kegiatan, dan pengalaman belajar mengajar, dan sebagainya. Ketiga, terlalu berat beban belajar siswa dan juga beban mengajar guru. Terlampau besar populasi siswa dalam kelas, terlalu banyak menuntut kegiatan di luar, dan sebagainya. 4. Terlalu sering pindah sekolah atau program, tinggal kelas, dan sebagainya. Kelima, kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan sebelumnya. Dan keenam, kelemahan yang terdapat dalam kondisi rumah tangga, baik itu pendidikan, status sosial, ekonomis, keutuhan keluarga, ketentraman dan keamanan sosial psikologis, dan sebagainya.
Ketujuh, terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran sekolah atau banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kedelapan, kurangnya asupan makanan yang bergizi. Bentuk-bentuk kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia, yaitu kategori bagi individu-individu yang memiliki gangguan parah dalam hal membaca dan mengeja. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca pemahaman. Kedua, ada disgrafia, yaitu kesulitan belajar yang mencakup kesulitan hal menulis dengan tangan. Anak-anak dengan disgrafia sangat lamban menulis, hasil tulisannya sangat sulit dibaca dan seringkali membuat kesalahan ejaan. Tulisannya karena tidak mampu menyesuaikan bunyi dengan huruf. Disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Kesulitan menulis tersebut terjadi pada beberapa tahap aktivitas menulis, yaitu mengeja, aktivitas memproduksi urutan huruf yang tepat dalam ucapan atau tulisan dari suku kata-kata. Kemampuan yang dibutuhkan aktivitas mengeja yaitu decoding atau kemampuan menguraikan kode atau simbol. Kedua, ingatan auditoris dan visual atau ingatan atas objek, kode, atau simbol yang sudah diuraikan. Ketiga, divisualisasikan dalam bentuk tulisan, menulis permulaan, menulis cetak, dan menulis sambung, yaitu aktivitas membuat gambar simbol tertulis. Ketiga, ada diskalkulia, yaitu dapat juga dikenal dengan gangguan perkembangan aritmatika, yaitu kesulitan belajar yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Kesulitan berhitung adalah kesulitan yang dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Menurut Crick dan Gallagher, kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu developmental learning disabilities dan kesulitan belajar akademis. Komponen utama pada developmental learning disabilities antara lain yaitu memperhatikan, memoris, gangguan persepsi, visual dan motorik, berpikir, dan gangguan bahasa. Sedangkan kesulitan belajar akademik termasuk ketidakmampuan pada membaca, mengeja, menulis, dan aritmatika. Cara mengatasi kesulitan belajar: melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Selanjutnya, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar, dan mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Selanjutnya, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Selanjutnya, memberikan tes kemampuan intelijensia atau IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Secara umum, begitulah cara dalam mengatasi kesulitan belajar. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh guru, kecuali langkah kelima, yaitu tes IQ.
Untuk keperluan tes IQ, guru dan orang tua siswa dapat berhubungan dengan klinik psikologi. Dalam hal ini, yang sangat perlu dicatat ialah apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar itu ber-IQ jauh di bawah normal atau tunagrahita, orang tua hendaknya mengirimkan siswa tersebut ke lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak tunagrahita, karena lembaga atau sekolah biasa tidak menyediakan tenaga pendidik dan kemudahan belajar khusus untuk anak-anak normal. Selanjutnya, indikator gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang melalui persepsi yang berbeda untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru. Gaya belajar setiap individu berbeda satu sama lain, yang disesuaikan dengan kepribadian setiap individu, kepribadian, pilihan, dan perilaku yang digunakan setiap individu untuk membantunya dalam belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. Menurut Bobby Deporter dan Han Hernacki, ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Karakter tipe visual. Tipe visual merupakan tipe bagi orang-orang yang dominasi terhadap visual. Orang-orang tipe ini akan mudah menerima pelajaran apabila menggunakan visual mereka. Adapun karakteristik tipe visual yaitu teliti dan detail, berbicara dengan cepat, mementingkan penampilan baik dalam berpakaian maupun dalam presentasi, pengejaan yang baik dan dapat memahami kata-kata yang sebenarnya, mengingat apa yang dilihat daripada didengar, mengingat dengan asosiasi visual, biasanya tidak tergantung oleh keributan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis, dan pembaca cepat dan tekun. Selanjutnya, lebih suka membaca daripada dibacakan, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon, dan lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Selanjutnya, karakteristik tipe auditorial. Gaya belajar auditorial adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang yang bertipe auditorial yaitu mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, merasa kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam bercerita. Biasanya pembicara yang fasih dan belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi, dan mempunyai masalah dengan pekerjaan yang berhubungan dengan visualisasi. Lebih pandai mengeja kersa daripada dituliskan. Selanjutnya, kriteria kinestetik. Tipe kinestetik merupakan tipe yang diimbangi dengan gerakan dalam mempelajari berbagai hal. Orang tipe ini akan sulit untuk berdiam diri. Adapun karakteristik tipe ini yaitu 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. 3. Menyentuh orang untuk mendapat perhatian. 4. Berdiri dekat ketika berbicara pada orang lain. 5. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 6. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 7. Menghafal
dengan cara berjalan dan melihat. 8. Menggunakan jari ketika membaca sebagai petunjuk. Ke-9, banyak menggunakan isyarat tubuh. Ke-10, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Ke-11, kemungkinan tulisannya jelek. Ke-12, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Ke-13, menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot yang mencerminkan aksi dengan gerak tubuh. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan yang berbeda dengan anak yang normal. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus terkait dengan kondisi psikis dan fisiknya, sehingga membutuhkan materi atau praktik instruksional yang sesuai agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang pertama, anak ber-IQ rendah. Dengan kondisi seperti demikian, kemampuan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih khusus. Ciri-ciri anak yang ber-IQ rendah yaitu daya tangkap terhadap pembelajaran sangat lambat, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya, cenderung memiliki sifat yang kurang percaya diri dan sering menarik diri dari lingkungan masyarakat atau sosial. Selanjutnya, memiliki daya ingat yang lemah, terlambat, dan keterbatasannya kemampuan koordinasinya seperti dalam menggunakan alat tulis, dalam berpakaian, dan dalam kegiatan seperti olahraga. Yang kedua, anak dengan kecacatan fisik. Anak dengan gangguan kecacatan fisik dapat mengakibatkan gangguan fungsi tubuh dari gerak, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan dia dalam berbicara. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang berhak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang perlu dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial, sehingga hak menyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu. Ketiga, anak berbakat. Anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh para profesional yang kualifikasi sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan dan mampu menunjukkan tingkat performa yang tinggi. Anak-anak ini adalah orang-orang yang membutuhkan program pendidikan yang berbeda untuk dapat memperlihatkan dan mengembangkan kemampuan mereka kepada masyarakat. Pendidikan untuk peserta didik berbakat mempunyai 4 kategori, yaitu 1. Mempunyai kemampuan intelektual atau mempunyai intelijensi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan masuk akal. Kemampuan ini dapat diukur pada anak maupun orang dewasa dengan tes psikometrik berkaitan dengan prestasi umumnya dinyatakan dengan skor IQ. Selanjutnya, kemampuan intelektual khusus mengacu pada kemampuan berbeda dalam matematika, bahasa asing, musik, atau ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya, yang ketiga itu berpikir kreatif atau berpikir murni, menyeluruh. Umumnya mampu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi. Pemikiran kreatif menghasilkan ide-ide yang produktif melalui imajinasi, kepintarannya, keluasannya, dan bersifat menakjubkan. Dan yang terakhir, mempunyai bakat kreatif khusus yang bersifat orisinil dan berbeda dengan yang lain.